Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada siang yang cerah ini. Saya diberi kesempatan untuk menceritakan awal mula berdirinya Masjid Al-Ittihad. Pertama pada tahun 1988 telah didirikan musola kecil, kira-kira 6 meter kali 6 meter, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Komplek Bukit Permai yang saat itu penduduknya belum terlalu banyak. Kemudian karena penduduk di Komplek Bukit Permai berkembang dan penduduk sekitarnya juga berkembang, akhirnya para senior-senior di Bukit Permai menginisiasi mendirikan masjid yang lebih besar. Akhirnya berdirilah Masjid Al-Ittihad yang lebih besar, menggantikan musola yang kecil dengan ukuran yang cukup besar, kira-kira muat 300 orang. Itu didirikan tahun 1998 dan dalam waktu 1 tahun, sehingga akhir tahun 98 itu juga langsung bisa dimanfaatkan. Dan yang memanfaatkan masjid ini adalah selain penduduk Komplek Bukit Permai, juga warga di sekitar Bukit Permai. Kemudian karena berkembangnya penduduk di Komplek Bukit Permai dan berkembangnya penduduk di sekitar Komplek Bukit Permai, daya tampung sudah tidak memadai lagi. Akhirnya ditambahlah selasar bagian belakang masjid yang juga cukup besar, hampir sama kapasitasnya dengan masjid yang utama. Itu dibangun tahun 2024. Oh, maaf. Maksud saya tadi itu tahun 2004. Kembali lagi sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus bertambah di Komplek Bukit Permai dan warga di sekitarnya, kapasitasnya juga tidak mencukupi, terutama pada saat-saat hari Jumat, sehingga diputuskan untuk membuat bangunan baru selasar kiri dan selasar kanan itu pada tahun 2017. Itu sekaligus membuat gedung TPA. Itu ceritanya begitu. Nah, sekarang ini kalau kita lihat dari kegiatan khususnya pada saat hari-hari besar termasuk pada saat sholat Jumat, memang tidak dikatakan cukup, tetapi menurut saya sudah memadai. Namun demikian kelihatannya memang ke depan akan tetap bertambah sesuai dengan bertambahnya penduduk. Saya akan cerita sedikit tentang kepengurusan. Kembali pada saat musola, itu jadi dari tahun 1988 sampai 1998 itu memang belum ada pengurus yang resmi, kecuali pada saat itu diurus oleh satu warga senior, yaitu Pak Yusuf Gimun, yang mengendalikan seluruh kegiatan musola tersebut. Nah, pada tahun 1998 setelah masjid yang cukup besar dan jamaahnya juga cukup besar, sehingga saat itu dibentuklah kepengurusan yang lebih sesuai, yaitu dipimpin oleh ketua DKM dan diawasi oleh badan musyawarah. Semua adalah warga-warga senior yang ada di Bukit Permai. Kemudian tahun 2017 kalau nggak salah, itu nanti dikoreksi lagi tahunnya kalau salah, itu kita reorganisasi lagi kepengurusannya, itu berbentuk yayasan. Nah, yayasan ini diketuai oleh ketua DKM dan disupervisi oleh Dewan Pembina dan Dewan Pengawas. Ya, nanti bisa dikoreksi kalau ini kurang tepat, juga cukup. Nah, semua pembangunan musola dan masjid termasuk pengembangannya itu semua atas dasar swadaya masyarakat, dibiayai oleh 100% oleh masyarakat. Oh iya, saya lupa, sempat perluasan selasar dengan atap tenda terlebih dahulu tahun 2013 saat periode Pak almarhum Ritono. Kemudian mungkin saya kembali lagi pada saat awal membangun masjid, itu untuk memenuhi persyaratan kita mendapatkan minimal 100 warga, persetujuan 100 warga. Itu pada tahun 1998. Jadi berdirinya Masjid Al-Ittihad itu kita mendapatkan support atau mendapatkan tanda tangan lebih dari 100 orang. Kemudian dengan data tersebut
akhirnya kita mendapatkan surat izin mendirikan masjid itu dari kelurahan itu tahun 2005. Kemudian juga kita mendapatkan izin mendirikan masjid itu tahun 2005 juga dari Jakarta Timur, Pak Wali Kota Jakarta Timur. Walaupun masjidnya kita udah bangun tahun 98, tapi izinnya mungkin ini termasuk izin pemakai. Jadi sejauh ini manfaat masjid menurut saya cukup bagus, dimanfaatkan oleh warga Bukit Permai dan sekitarnya, dan berkaitan dengan siar Islam di sini sangat intensif, sangat bagus. Mungkin nanti bisa dibiarkan lebih terpisah. Swadaya murni, swadaya masyarakat. Tentu ada sumbangan. Kalau nggak salah pernah mendapatkan sumbangan dari Seknek ya. Tapi saya tak tahu persis berapa itu sumbangan. Tapi menurut saya itu saya nggak tahu persis berapa. Tapi bisa dicek di bagian keuangan. Tapi selain itu seluruhnya dari masyarakat.